Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Draven. Ayo langsung aja ke alurnya. Saat lengan hitam menekan kepala Taisu nomor 1, tiba-tiba teriakan Xiaoyan berhenti seketika. Tapi sebaliknya, sebuah teriakan keras menyebar dari Taisu nomor 1. Ayah! Cerita semacam ini masuk jauh ke dalam jiwanya, seperti jarum baja yang dimasukkan ke dalam sumsum tulangnya. Suaranya sangat menyakitkan. Sepertinya Taisu nomor 2 tidak melihat sebuah lengan hitam di kepala Taisu nomor 1 dan dia hanya merasa cemas. Karena pada saat ini dia belum menerima perintah untuk membantunya mengambil tindakan. Tapi dia tidak berani bergerak untuk saat ini. Dan pada saat yang sama, Xiaoyan perlahan mengangkat lengannya. Meskipun masih berlumuran darah, dia tetap mengayunkan tangannya menekan kepala Taisu nomor 1 dan menggabungkan lengannya dengan lengan hitam itu. Pada saat ini, Xiaoyan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam jiwa Taisu nomor 1. Karena Taisu nomor 1 ingin mencari jiwanya. Sekarang, Xiaoyan juga ingin melakukan hal yang sama, dan segera dia mencari jiwanya juga. Segera sebuah ingatan samar-samar Taisu nomor 1 membanjiri pikiran Xiaoyan. Dengan masuknya ingatannya yang menyebar, tiba-tiba detak jantung Xiaoyan mulai meningkat terus-menerus. Jantung dan hatinya berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya, dengan wajahnya yang penuh luka, sehingga dia terlihat seperti bukan manusia dan tampak sangat menakutkan. Terkadang terdengar suara teriakan yang menyakitkan seperti raungan. Dan raungan ini datang dari mulut Xiaoyan, bukan lagi kenangan Taisu nomor 1 yang terus dicari jiwanya oleh Xiaoyan. Dan pada saat ini, tubuh Taisu nomor 1 tiba-tiba bergetar. Dan kekuatan yang kuat datang dari segala arah menyelimutinya seketika. Kekuatan Taisu nomor 1 ditarik kembali 100 kaki dan bahkan memotong kekuatan jiwa lengan hitam dalam sekejap. Xiaoyan membeku di tempat. Meski tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya, tapi Taisu nomor 2 di sampingnya tampak kaku dan berkeringat deras. Mereka semua memandang Xiaoyan yang hampir patah di sekujur tubuhnya dan nyaris jatuh dengan mengandalkan kekuatan dewa. Tetapi dia bisa merasakan ancaman yang datang darinya. Taisu nomor 1 sedang memegangi kepalanya dan mengecilkan jiwanya saat ini, menyebabkan dia mengalami koma singkat. Taisu nomor 2 menatap Xiaoyan dan tiba-tiba ada niat membunuh di matanya. Dalam hal ini, dia masih bisa membuat Taisu nomor 1 menghargainya. Saat ini, penampilan Xiaoyan benar-benar membuat Taisu nomor 2 merasa tidak enak di hatinya. Dan dia ingin langsung membunuhnya. Karena saat ini, Xiaoyan masih dalam keadaan terlemah. Jika dia terkena pukulan fatal, sekarang Xiaoyan pasti akan mati. Melihat Taisu nomor 1 yang mengalami koma, dan Taisu nomor 2 tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Di tangannya, sebuah cairan mengalir perlahan dan berubah menjadi pedang panjang. Dia mengencangkan cengkeramannya perlahan. Dan Taisu nomor 2 berencana akan membunuh Xiaoyan secara langsung. Merasakan ancaman dari Xiaoyan terlalu besar, Taisu nomor 2 benar-benar takut jika terus penundaan waktu akan menimbulkan masalah besar di Taisu. Jadi, lebih baik segera menghentikan kekacauan ini dan membunuh Xiaoyan secara langsung untuk menghindari bencana lainnya. Kekuatan keabadian terus menyebar dari baju besi dewa palsu miliknya, mengalir ke dalam pedang panjang di tangan Taisu nomor 2, dan energi keabadian menyelimuti pedang panjang di seluruh tubuhnya. Setelah beberapa lama melakukan pertempuran jiwa, Taisu nomor 2 mengepalkan pedang panjang di tangannya untuk mencegah kecelakaan. Jika dia membunuh Xiaoyan sekarang, walaupun belum mencari informasi dari jiwanya,
dan resikonya dia paling banyak akan disalahkan oleh Taisu nomor 1. Taisu nomor 1 masih dalam keadaan koma dan orang ini tidak bisa lagi hidup dan harus segera dibunuh. Taisu nomor 2 bergumam. Setelah mengambil keputusan, dia bergerak tanpa mendapat perintah. Baginya ini sama saja dengan mengkhianati Taisu. Dan di Taisu sama sekali tidak diizinkan membunuh tanpa perintah pimpinan. Itu sebabnya Taisu nomor 2 ragu-ragu begitu lama. Tetapi merasakan ancaman yang berasal dari Xiaoyan terus menghancurkannya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dan perasaan tidak nyaman inilah yang semakin kuat. Karena perasaan ini, Taisu nomor 2 menjadi memiliki niat membunuh Xiaoyan saat ini. Dan jarak Taisu nomor 2 hanya belasan kaki jauhnya dari Xiaoyan. Dan bisa dengan cepat muncul di depan Xiaoyan seketika. Melihat senyum yang tidak manusiawi saat ini, Taisu nomor 2 tidak ragu lagi menginjak kakinya, mengangkat pedang panjang dan bergegas menyapu untuk menebas ke arah Xiaoyan dengan kekuatan abadi yang kuat. Ketika pedang itu jatuh, tanpa perlindungan dan pertahanan dari baju besi dewa palsu, mengingat keadaan Xiaoyan saat ini sudah cukup untuk membelahnya menjadi dua secara langsung. Taisu nomor 2 juga berpikir demikian. Karena Xiaoyan saat ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika saat ini Xiaoyan ditebas dengan satu tebasan pedang, mungkin dia tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Lemah. Setelah kata-kata itu jatuh, pedang panjang itu tiba-tiba menyapu di depan Xiaoyan. Tepat ketika pedang panjang menebas untuk membelah Xiaoyan, tiba-tiba sebuah telapak tangan tampak menonjol dari kehampaan. Dan telapak tangan itu segera menyapu, memblokir pedang panjang yang mengaum ke arah Xiaoyan. Yang membuat pedang panjang itu jatuh dan telapak tangan yang muncul tidak ragu-ragu, tetapi menangkap pedang panjang itu dengan tak terbayangkan. Taisu nomor 2 terkejut, melihat dengan tidak percaya, karena saat ini dia melihat sebuah sosok dengan 3 tanda bintang yang bersinar di antara alisnya. Dan sosok itu belum pernah dilihat oleh Taisu nomor 2 sebelumnya. Tampilannya bahkan lebih luar biasa, muncul dari udara tipis dan tidak mungkin dari Taisu. Dalam pikirannya, orang luar seharusnya tidak bisa masuk di sarang Taisu, sehingga membuatnya bingung sosok dari mana orang ini berasal. Taisu nomor 2 menunjukkan ekspresi heran, tapi wajahnya terhalang oleh asap. Jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas wajah sosok di depannya. Dan sosok yang memblokir dengan pukulan ini adalah avatar dewa asli. Pada saat ini, avatar dewa asli dan avatar Yonghe semua bergabung dengan dewa Xiaoyan secara langsung. Melalui kekuatan pagoda kekosongan roh yang keluar sendiri untuk melengkapi seni pembentukan kehidupan, saat ini Xiaoyan benar-benar tidak punya pilihan selain membiarkan avatar dewa asli mengambil tindakan. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengeluarkan segenggam besar ramuan penyembuh dari tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Meskipun tingkat ramuan yang telah tersimpan dan Xiaoyan telah berkultivasi dalam waktu yang lama, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan tubuhnya, dan efek penyembuhan secara alami sangat berkurang. Tapi untungnya, kecepatan detak jantung iblis semakin cepat dan semakin cepat, yang membuat aliran vitalitas yang semakin stabil itu mengalir keluar dari jantung iblis. Dan tubuh bagian yang terluka parah pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Raja Iblis Tianhe tidak memberi Xiaoyan pengetahuan tentang hati iblis, dan hanya memberitahu hati iblis Xiaoyan yang dapat membuat Xiaoyan semakin berani dalam pertempuran. Namun, Xiaoyan telah merasakan hal ini sebelumnya. Tetapi dibandingkan dengan vitalitas yang diberikan kepada Xiaoyan oleh hati iblis saat ini, Xiaoyan benar-benar merasa bahwa sifat iblis lebih kuat karena dia memberi Xiaoyan
kemauan yang pantang menyerah. Dalam pertempuran yang semakin sengit, seringkali perlu untuk menang, terutama di masa-masa sulit. Agar kemauan tetap tak terkalahkan, tulang dan daging Xiaoyan pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun demikian, kecepatan pemulihan yang memberikan energi tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat dan masih perlu waktu untuk pulih. Setelah pedang Taisu nomor 2 diblokir dengan pukulan, dia terkejut. Tetapi dia tidak tahu bahwa sosok itu adalah avatar jiwa Xiaoyan. Dan saat ini, serangan sengit Taisu nomor 2 ditunjukkan pada avatar dewa asli. Meskipun kekuatan avatar dewa asli adalah tubuh abadi, Taisu nomor 2 memiliki kekuatan abadi yang sangat kuat. Dan kekuatan abadi yang diberikan oleh 7 kristal merah di dadanya memberinya kekuatan tempur yang mengesankan. Oleh karena itu, avatar dewa asli hanya dapat memblokir Taisu nomor 2 untuk menunda waktu. Dengan menunda waktu, pemulihan dewa lebih terkonsentrasi. Nyatanya, Taisu nomor 2 tidak bisa dikalahkan. Bahkan jika dia menggunakan 82 tinju dewa, efeknya tidak menimbulkan kerusakan. Tepat ketika Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk mengembalikan kekuatan aslinya, tiba-tiba tekanan kuat menyelimutinya dari segala arah lagi. Tekanan ini tidak hanya ditunjukkan pada tubuh aslinya, tetapi juga pada avatar dewa asli. Dan pedang panjang Taisu nomor 2 menyapu dan menusuk avatar dewa asli dengan ganas.